Sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saniki masalah samawi sudah ada jelas selundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil Mesia saya kira repot. Lia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ngono Solikin Joko Sopo jadi Satrio apa? Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saya itu dunia ora adil, negara ora bener. Ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu Megawati loro. Jadi nak wong PDIP jane muni Ratu Adil, paham ya? Nah wong Demokrat muni Satrio Piningit. Paham ya? Nah wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk kita Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemah. Nanti ulama kelemah dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi kok jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya musad di kalimat benar deh. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar niku putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu kan nanti cucu dia anak jenenge Jawa, orang ngarakanku Nabi. Kok jenenge Nabi jenenge Muhammad mirip jenengku dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu tidak paham. Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sektor-sektor di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini gue mitos Jawa orang Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang orang murid Ratu Adil tapi Satria Rawa. Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur dari kalimat Jakarta. Kalimat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abang gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau makna Nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak ngiloknya dong. Wah, jadi semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur cerita Sulawesi budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasib timur hakiki berarti kau budi. Jepang malah karu-karu.
kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu, Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru di India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh no. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Itu pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ya semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa saya Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Akhirnya orang Jawa tradisi peristiwa gede membakar keris dengan penting orang yang dikena. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ini adalah kesana. Meskipun Nabi Sufyan atas nama ilmiah mendikan tidak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Mana jimat haikal juga tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Ini pun ngenteni lintang pindah. Sinar rapi dah mulai sungi kakuati. Nah, kalau tidak ngalor ya seret ngalor, tidak itu ya seret. Nanti bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya cenguleh. Cenguleh dia wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, ya repot loh. Ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihi. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Pada wong Afrika wirang budeng mimpin jadi dinten Timur. Ini lagu mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat mingguan jahat-jahat wong dia di nomor Timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias pengirannya sitok menguasa bumi kudu nopo sitok. Paham ya? Nah tinggal minta tahu lah, cabut kotor yang ngedikan ngonten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jadi dengan jago dua repot kok. Dengan jago tunggal tengah langit, kalau jago tunggal kan bumi. Nah akhirnya manakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Itu cabut kotor nanti Allah nak karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Kok. Nah, pokoke dhewe wali ya takwil kono ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten.
Gawang naik muka siapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak eno? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Mbak Mustafa paling banter Mustafa kayak gitu. Kalau saya ketahui foto-foto maturun tak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Jadi lu butuh nih oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa digawe pengira. Oksigen gak dirasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangun koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengira. Lan nek sak kok perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pangeran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali, perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti dia orang khatam ya. Lain wali jadi wali udah apa dewe? Dewe, anda yang rana apa? Ini sini anak wahidun fil ardi wa anta wahidun fisama. Semuanya gini. Mungkin ini kitab tata tahu terang aku ya di Al-Bistami itu dijak maku-maku pengeran di zona swarga. Kita kok, ya apa ya? Apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka, apa anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam tunggu ida-ida ada ibil malakut. Apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Mungkin kau wali tenan. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya ya cara Liga Inggris atau Italia ya klasmen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka gue enak. Jadi ini hikam lau asroqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilan. Gue apa lah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basirah, roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukhtu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang yaitu kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sampeyan sukhtu Allah. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah. Kayak saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukhtu Allah jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yang berburu ridho ya mulai sekarang. Takut dari sukhtu ya mulai. Pangeran anane saiki kok kontene nganti tok. Baru kesuwen baru tengah hikam napa? Bismillah asrafa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takila ini. Paham? Lah nek makom mulai diarani makom fana. Cara bahasa tahu itu makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah, ora ana pati matur nuwun rugi. Yo ora usah mbok bisa kira-kira gelo, dadi yo rugi. Paham ya? Yo tak koyo kiye-kiye sing matur nuwun tenanan wis enak. Yo ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang. Sukhullah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman mulai ani kula ya ora swarga piye mulai kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lalu syariat itu ora tau Pak. Mbak yo ora tau Pak. Pahame mulai sesat lek saya klaim tasawuf adalah wong bingung sempurna to. Ngomong syariat ra paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ra paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab dalam klub itu. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu itu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dari dulu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak benar. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak busun melong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu rawon. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia mati. Mustafa serak kecil-kecil orang omongan orang ngaji mati tak dipenting. Tapi cara pengiran ramati. Mereka zaman Mustafa urip pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtaban alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sampai alam dunia, saya pindah alam pengiran. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya omong nafik, Nabi itu sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi itu ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ya sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane swarga. Paham ya? Ini rasa ambil. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditetir wongso metu kali bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suke? Ono. Iri wae nak gawe kiai to gawe diri nak kuat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin diri elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan atau nasib perempuan tidak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Orang iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ra ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Said Hamzah coba matur nuwun mbek waktu. Mereka mempercepat mudune napa? Mulai ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hada fayaqulu syahidan fayaqulu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati saja pol napa? Ketemu ning swarga. Nah, warga terlalu benda, ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuh. Mana bahasa yang manusia berpengiran itu lah tak tapan lalladina qutilu fi sabilillah apa? Amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Malah manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengenan juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad ruh mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu nata anir roh kulir roh kobit amri nopo. Roh urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jeneng ruh ning jasad ruh. Dari piye pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ora tau darani ana wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian sama sesuatu sing
Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa. Nah cara pangeran yo mindah masal ning swarga ngono. Sederhana asale cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombong. Lepas ini materi gue tapi ada bang ilmunya ini wajar kan? Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut dan wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi kemulutan loh nopo. Ikhlas nyatan gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulid dia yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya ada baik. Barangnya nak berlebihan ya ada. Dari ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing ape seneng nabi jadi iso. Mesti Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu jam 12. Biaya cara Quran nak bunyi dari tasulufi bunyi wayaan itu tetap melayani filosofi Quran kalau betul cocok. Kalau kita mengajar, kita ada kalau kita mengajar begini. Ini pulau terkenal rakyat tidak ada mulut ya. Usul media itu kan mulut. Semua kayak tahu. Pulau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji sini. Dia najinan Rino lah, Rino wayang terpon. Pengajian bunyi ngeramai Rino di Ciong Islam nganggur gitu. Ini nawatan sore tu. Omam di Jepor, warapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Angel. Kalau jauh tu lagi, nak tinggi bakat gono terus noa, kemudian bakatnya yang gono rezeki yang gono. Lah rezeki itu yang ini sih, kok kotak ini sih. Saya juga dulu kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Makkah Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek, jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikitnya, yang dikarang oleh Imam Busiri Burda, itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'amat ba'at hunna sorofi nabiyihim waqtum bima kitamat kansihi waqtafi fa'innahum samsu fadlunhum kawakibya. Ba'amat ba'at hunna sorof. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi katanya dekat dengan kata ketuhanan. Maka kata berdah, Ba'amat ba'at hunna tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran apa pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi mana selamatkan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nah ngelem mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Itu semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah lapat-lapat yang diberjanji di Hibah, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat ga'adun Nasr. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi Nasr. Itu melem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa arah apa ulu. Itu misalnya nganti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai fanatik itu pusing. Kasus salah berkucut. Dia ini kuwotok fanatik. Agar ada tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wafat. Wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak itu wafat. Muni kenaikan dene rapati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Kan muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirkan 2 Desember. Ya itu.
Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa kota-kota mesti bahasa itu gak waduh kayak bahasa nasional, mungkin dia menghindari. Jadi itu yang katanya, repot. Apa kalender yang katanya repot? Nah, jadi khawatir. Menurut kita khawatir bela apa? Bela iman. Paham? Sementara orang Islam nanti kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau tidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Lagi. Nah kalau dari Islam mesti orang dipercaya. Masa betul kata aja.